Salam sehat, salam kudus. Sahabat Kalam Kudus, posisi menentukan prestasi. Sahabat sekalian pasti masih ingat kalimat itu. Karena melalui kalimat itu, seseorang hendak mengatakan bahwa kalau posisi orang itu pas, maka dia akan berhasil hidupnya. Di dalam kelas juga demikian kan ya. Jadi kalau dia duduk di posisi yang pas, bisa melihat gurunya dengan jelas, mendengar dengan jelas, berinteraksi dengan jelas, dengan baik dengan teman-temannya, maka dia akan mendapatkan prestasi yang baik. Walaupun belakangan itu agak sedikit dipahaminya agak sedikit nggak baik ya. Jadi posisi menentukan prestasi itu artinya duduk di belakang, dia tidak terlihat, dia tidak menjadi fokus, kemudian dia bisa mencontek dan mendapatkan nilai yang baik. Tapi apapun itu, baik yang benar maupun yang salah, ada satu hal yang perlu kita sama-sama pahami yang akan menjadi tajuk kita, yaitu pilihanmu menentukan hidupmu. Di dalam KEPAK, kelompok pembaca Alkitab kalau di akronim, atau konteks, emosi, pikir, aplikasi, dan juga kesimpulan pada pembelajaran Alkitab hari ini, melalui Mazmur 1, kita akan menentukan pilihan kita, menjadi orang benar atau orang fasik. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami memperdalam firman-Mu, kami tidak hanya mengerti bagaimana kami menjalani hidup dengan benar, tapi kami menjadi dekat dengan-Mu. Dan itu yang menjadi tujuan kami siang ini, tujuan kami sore ini, tujuan kami malam ini. Agar sementara kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu melalui kelompok pembaca Alkitab, kami berjumpa dengan-Mu dan hidup kami menjadi lekat dengan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat, mari kita pertama kali membaca dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6, yang menjadi teks untuk kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sahabat-sahabat Kalam Kudus, kalau kita melihat konteks dari Mazmur ini, kita akan memahami bahwa orang benar dan juga orang fasik itu menjadi satu pembicaraan yang utama di dalam Mazmur ini. Mazmur pertama merupakan bagian pertama Mazmur, dari Mazmur 1 sampai 41, dan dianggap bahwa Mazmur yang pertama itu merupakan introduksi. Nah, di dalam introduksi itu editor Alkitab, sebab Mazmur itu dipahami ada yang mengumpulkan gitu. Tulisannya itu ada tulisan Daud, kemudian ada tulisan Musa, ada kemudian puisi para penyanyi di bait Allah. Jadi dikumpulkan dan ada editornya, dan editornya itu kemudian meletakkan Mazmur pertama ini sebagai pendahuluan dari bagian pertama Mazmur ini. Nah, di dalam pendahuluan ini, dia menggunakan Mazmur yang sifatnya itu Mazmur wisdom atau hikmat. Orang-orang yang membaca Mazmur diajak untuk pertama kali melihat sebenarnya posisinya ada di mana gitu. Posisi sebagai orang yang benar-benar serius ingin menjadi orang benar, ataukah posisi orang fasik. Itu sebabnya di dalam bagian Mazmur pertama ini memang diletakkan di situ untuk menolong orang itu mengambil posisi yang benar. Sebab kalau posisinya benar, maka
baik pula kehidupannya atau selanjutnya dia akan betul-betul mendalami firman Tuhan yang ia baca melalui kitab Mazmur. Sebenarnya kalau berbicara tentang orang fasik dan orang benar, baik di zaman pemazmur ataupun editor ataupun juga di zaman kita sebenarnya sama. Orang itu selalu terbagi, ada orang fasik dan juga ada orang benar. Walaupun tidak garis lurus gitu ya. Karena dalam penampakannya tidak bisa demikian. Tidak bisa kita mengatakan orang itu jahat atau orang itu baik. Barangkali yang tepat adalah orang itu kadang-kadang jahat, orang itu kadang-kadang baik. Kita harus mengakui begitu. Kita punya sisi baik dan juga punya sisi jahat. Kadang-kadang kita berlaku sebagai orang yang baik, kadang-kadang ketika kepentingan atau keinginan kita tidak terwadahi, kita bisa menjadi jahat. Tetapi pada prinsipnya itu adalah penggolongan kita sendiri. Kalau Tuhan menggolongkannya tegas, karena Tuhan itu mengenal dengan jelas siapa orang benar dan siapa orang fasik. Nah, secara konteksnya ketika pemazmur ini menuliskan bagian ini kemungkinan besar adalah Daud. Memang Daud melihat ada orang benar dan orang fasik bukan hanya di waktu dia kecil atau kemudian dia remaja atau kemudian dia pemuda, tetapi di sepanjang hidupnya pemazmur bertemu dengan orang benar dan orang fasik. Walaupun dia tidak menghakimi, tetapi dia tahu ada orang benar dan orang fasik. Dan lebih memilih untuk menuliskan Mazmur ini untuk mengajak dirinya untuk terus menjadi orang benar. Dan juga mengajak orang yang mendengarkan Mazmur ini untuk menjadi orang yang benar. Jadi konteksnya seperti itu. Bahwa ini sesuatu yang umum. Orang fasik dan orang benar di sepanjang sejarah. Dan ketika kita diperhadapkan pada pilihan menjadi orang benar atau orang fasik. Kalau kita beranjak dari sisi emosi, kita melihat di sini ada beberapa emosi yang muncul di dalam teks ini. Sekalipun menggunakan kata berbahagialah dan kemudian ada hal-hal yang menyedihkan yang terjadi pada orang, tetapi sebenarnya secara emosi yang muncul ini sangat beragam. Tidak hanya muncul rasa bahagia atau rasa sedih, tetapi di dalamnya lengkap. Karena kalau kita berbicara tentang orang benar dan orang fasik, itu beragam emosi bisa muncul di dalam diri kita ya. Jadi ada emosi kegembiraan karena lepas katakanlah dari kejahatan, tetapi juga rasa puas karena melakukan kebenaran. Sebaliknya juga ada kejengkelan, ada kemarahan. Jadi berbagai emosi itu muncul. Ketika pemazmur mengatakan berbahagialah orang benar, dan kemudian ketika orang fasik mengatakan bahwa orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin, atau orang benar itu seperti pohon yang di tepi aliran air. Sebenarnya bukan hanya emosi gembira atau sedih saja di dalam perasaan pemazmur. Di dalamnya ada beragam emosi. Karena kalau berbicara tentang orang benar dan orang fasik, itu kita harus mengakui di dalamnya penuh dengan emosi. Ada keragaman emosi di dalamnya. Coba ketika kita bertemu dengan orang benar, ketika kita bertemu juga dengan orang yang fasik. Bukankah emosi-emosi itu bermain di dalam perasaan kita begitu? Jadi kalau kita berbicara tentang memilih orang benar, memilih posisi benar, memilih posisi fasik, itu di dalamnya itu ada air mata, tetapi di dalamnya juga ada kegembiraan, di dalamnya ada kekecewaan, di dalamnya ada kepuasan, di dalamnya ada kejengkelan, tetapi juga ada pengharapan. Berbagai emosi muncul di dalam Mazmur ini. Ketika orang mendengarkannya, ketika kita membacanya, kita pasti akan, kalau memahami tentang orang benar dan orang fasik, berbagai emosi itu muncul di dalamnya. Kalau kita menelisik lebih dalam, teman-teman sekalian, sahabat Kalam Kudus, maka kita kalau melihat Mazmur ini, kita bisa memikirkan di dalamnya itu ada bagian introduksi, pembukaan begitu. Ketika pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Ada introduksi, ada pembukaan yang sebenarnya sekalipun sedang menegaskan sebuah kebenaran, sebuah hikmat, di dalamnya ada ajakan untuk kemudian mengajak orang menjadi orang benar. Karena di dalamnya ada kata berbahagialah atau diberkatilah. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Siapa yang tidak ingin diberkati? Di dalam bagian depan, pemazmur mengajak itu, dan sebenarnya
ada keinginan dari Mazmur 1 sampai 41, orang itu didorong untuk menjadi orang benar, sebab ada berkat yang menanti, ada kegembiraan yang menanti. Nah kalau kemudian dari titik itu kemudian muncul yang kedua, di dalam Mazmur ini bukan hanya mendorong orang melalui pengenalan dengan mengatakan berbahagialah sebagai pengantar atau sebagai pendahuluan, tapi melanjutkan dengan di dalamnya ada perbandingan. Perbandingan siapa? Perbandingan orang benar dengan orang fasik. Perbandingan apa? Perbandingan melakukan kebenaran dengan perbandingan melakukan kefasikan. Perbandingan apa? Perbandingan antara hasil hidup orang benar dengan hasil hidup yang tidak benar. Kalau kita lebih dalam lagi mempelajari Mazmur ini, kita akan melihat bahwa bukan hanya di dalamnya ada perbandingan, tetapi juga ada paralel. Paralel itu seperti ininya dari satu bagian dengan bagian lain itu sejajar, walaupun di dalamnya itu ada penekanan yang lebih. Katakanlah ketika dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu sejajar dengan tidak berdiri di jalan orang berdosa, sejajar dengan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Walaupun ada juga penafsir yang mengatakan bahwa paralelnya ini seperti gradasi. Pertama itu digambarkan orang itu berjalan, kemudian berdiri, itu berarti ini tidak stay, yang ini stay, kemudian dia duduk, dia menikmati begitu. Duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi apapun itu, di dalamnya sebenarnya ada satu hal yang menunjukkan di dalamnya ada proses yang luar biasa di situ. Demikian pula ketika kemudian orang fasik dikatakan tidak tahan dalam penghakiman, orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Di dalamnya ada kesejajaran yang menunjukkan yang benar itu makin benar, yang baik makin baik, yang jahat itu makin jahat. Di dalam paralel ada hal seperti itu. Dan kalau kita lebih lanjut di dalam Mazmur pertama ini, tidak hanya ada paralel, tetapi juga di dalamnya ada metafora. Orang benar itu adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dikatakan, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon, ini metafora. Dan orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin, yang hilang, tak bersisa. Mungkin banyak, tapi ditiup angin, hilang. Nah ada metafora. Metafora bagaimana orang benar pada akhirnya akan kokoh menghasilkan hal yang baik. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah ada habisnya, yang digambarkan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dipurnya berhasil. Tetapi sebaliknya orang fasik digambarkan akan lenyap seperti sekam yang ditiup angin. Banyak mungkin, tetapi tidak berguna dan sia-sia. Dan di bagian akhir kalau kita lebih lanjut lagi dikatakan ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu, dan Tuhan tahu memberkati berkat bersama orang benar, kehancuran bersama dengan orang fasik. Ada ending yang dipastikan bahwa Tuhan pasti melakukan itu. Sahabat Kalam Kudus, kalau itu kita aplikasikan di dalam hidup kita, maka kita akan melihat di dalam Mazmur pertama ini sebenarnya ada pilihan. Kamu mau memilih jadi orang benar atau orang fasik? Memilih dulu. Ini pilihan. Nggak bisa orang tidak memilih. Hidup ini mengantar orang pada pilihan itu. Setelah orang itu memilih, pilihannya akan membawa pada progresnya. Entah dia sengaja memilih atau tidak, tetapi pada akhirnya orang akan memilih. Kalau dia memilih hidup orang benar, dia berkumpul dengan orang benar. Kalau dia memilih hidup dalam kejahatan sebagai orang fasik, dia akan berkumpul dengan orang-orang jahat. Dan dari pilihannya kemudian berkembang. Orang yang benar akan hidup di dalam Taurat Tuhan. Dia akan bertumbuh di dalam Tuhan. Makin hari, makin hidupnya makin benar. Dia akan bergaul dengan orang-orang benar. Sebaliknya kalau orang fasik, dia akan mendengarkan nasihat orang fasik. Dia akan berdiri di jalan orang berdosa. Dia akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Progres. Makin hari makin jahat. Orang benar makin hari makin benar. Orang jahat makin hari makin jahat. Itu yang dikatakan juga oleh Paulus kepada Timotius. Di masa akhir dari akhir zaman ini, orang jahat akan makin jahat. Nah ini memang progres sebenarnya dari awal pun sebenarnya manusia itu. Kalau dia pilih baik makin baik, jahat. Dan hasil akhirnya tentu pada akhirnya orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Dia kokoh ketika ada di dunia ini maupun juga satu kali kelak dia akan menerima surga yang mulia. Tetapi orang fasik dia akan hancur
diterbangkan oleh angin. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, pilihan benarmu membawa pada hidup yang benar di masa kini maupun mendatang. Pilihan kita memilih menjadi orang benar akan membawa kepada kehidupan yang benar, baik masa kini maupun masa mendatang. Karena Tuhan memang mengenal kita dan Tuhan akan memelihara, menjaga kita. Tapi kalau kita membiarkan diri kita menjadi orang fasik, maka kita akan hancur, lebur. Hidup masa kini barangkali tampak indah, tapi penuh dengan siksaan. Dan mendatang, kita kehilangan surga yang mulia, berpindah kepada kehidupan maut yang tidak ada taranya, tidak ada habisnya, di neraka yang kekal. Kiranya kita bisa memilih yang benar. Pilihan benarmu membawa pada hidup yang benar di masa kini maupun mendatang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.